Kasus Oci ini nggak hanya kekerasan fisik, diambil dari umur 4-5 tahun. Setengah 5 tahun? Iya benar. Ya Allah, masih main comberan aku, Rip. Iya, karena kalau dibilang diberikan pendidikan yang layak, nggak mungkin dong nggak ada ijazah. Salah dikit aja, plak. Salah sini, plak. Gitu, semua ditampar, blak, 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 blak. Semuanya. Selamat datang di podcast Suara Latar Tivis Media. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang berita-berita hangat yang ada di media sosial. Bersama saya Muhammad Kidam Kusnandar. Saya Rifatul Jannah. Hari ini kita akan membahas mengenai Oci di Taman Safari yang diduga melakukan pelanggaran HAM dan eksploitasi terhadap anak di bawah umur nih, Dam. Emang gak nyangka banget sih tentang berita Oci ini. Tapi tahu gak sih kronologinya gimana? Nah, Dam, sebelum kita masuk ke beritanya, kita harus tahu dulu nih apa itu Oci. Oci itu adalah Oriental Circus Indonesia yang didirikan pada tahun 1967 oleh Hadi Manansang yang melibatkan 3 putranya. Iya juga sih, tapi ya emang dari si 3 anaknya ini, dia pernah main di dalam sirkus Oci tersebut. Dan akhirnya si orang tuanya ini yang ngelibatin dia ke dalam pengurusnya. Tapi ya emang Oci ini tuh cukup terkenal pada saat itu. Tapi ini, Dam, pada tahun 2019 Oci ini mengalami penurunan peminatan, yang dimana peminat Oci ini menurun. Ya namanya bisnis lah, ada pasang ada surutnya gitu kan. Tapi kalau misalkan dari dengar cerita nih yang pernah aku dengar, kalau misalkan sebelum Taman Safari dibuat, Oci ini emang menurun daya tariknya. Dan pada tahun 1970 si pinternya orang tuanya, dia tuh akhirnya ngebuat yang namanya Taman Safari. Karena mereka bingung, ini hewan sirkus nih mau dikemanain. Jadi akhirnya dia ngebuat Taman Safari yang emang di kebun yang udah gak produktif lagi. Nah, Dam, Taman Safari itu dijadikan kebun binatang nih oleh Hadi Manansang ini. Dan kagetnya Wah, kaget gitu. Jangan gitu juga. Pada tahun 2025, tahun ini dong. Iya, gitu. tahun ini. Tapi April, para mantan, ada 8 sekitaran mantan pemain Oci ini melaporkan ke Komnas HAM, DPR dengan kesaksian yang gak manusiawi. Berarti emang udah masuk TV ya itu. Udah pelakuannya tuh udah gak manusiawi banget. Nah, tapi ya emang dari kagetnya tuh kayak pernah dengar di berita kalau misalkan dia tuh diperlakukan emang kayak dalam kekerasan, salah dikit aja plak. Salah sini plak. Gitu, semua ditampar blak 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 blak. Udah gitu ada lagi yang katanya dia hamil, disuruh tetap latihan terus. Kayak misalkan parahnya lagi tuh mereka dengan ngelakuin itu tuh nggak dibayar. Kayak dia dikurung dalam suatu tempat yang emang nggak boleh kemana-mana. Bahkan mereka tuh nggak pegang HP, nggak pegang apa. Kayak ya Allah, nih nasib orang begini amat gitu ya. Iya, karena mereka ini itu udah diambil sejak umur 4-5 Dia tahun. emang dari kecil, katanya emang dari kayak panti asuhan emang yang udah nggak punya orang tua katanya. Ada sih. juga yang ada orang tua dan dia mereka itu diiming-imingkan akan dijadikan disekolahkan, akan Sekolahin pokoknya pendidikannya katanya. aman lah gitu. Tapi kenyataannya gimana gitu, ternyata Tapi dijadikan nyatanya kan itu. emang bahkan sebaliknya, dia cuma dijadikan pemain sirkus. Dia dari salah satu saksi emang anaknya nih diambil dari orang tuanya yang emang ngebatalin perjanjian itu tuh, ngelarang dan langsung maksa Oci tuh ngambil anaknya. Kayak udah sini buat gua gitu. Iya benar, Dam, dia itu tidak dibayar sama sekali karena mereka itu diambil dari umur 4-5 tahun. Setengah 5 tahun? Iya benar. Ya Allah, masih main comberan aku, Rip. Iya, dan dia itu menargetkan orang-orang yang bisa dikatakan tidak mampu dan tidak memiliki orang tua, dan yang diiming-imingkan akan diberikan pendidikan dan kehidupan yang layak gitu. Ya tapi dari kesaksian korban dia nggak dikasih pendidikan layak kan. Nah apalagi ada salah satu korban yang cerita kalau misalkan si orang tuanya ini pengen ngambil anaknya, itu dilarang sama Oci. Kayak tetap maksa, udah gak boleh dikembaliin gitu. Makanya itu udah disebut ke eksploitasi dan pelanggaran HAM. Karena kalau dibilang diberikan pendidikan yang layak, nggak mungkin dong nggak ada ijazah, nggak ada pergi ke sekolah. Ini cuma pendidikannya itu cuma pendidikan baca dan menulis. Salistung gitu. Iya, Ya, iya. ya Allah, semua orang juga bisa sih. Iya, siapa yang nggak bisa? Orang tua juga bisa ngasih itu. Dan harapan orang tua kan dia diberi pendidikan yang layak, yang benar-benar bisa dikuliahkan, bisa disekolahkan dengan bisa mendapatkan kehidupan yang layak ke depannya gitu. Tapi emang gak ngotak banget sih dari cerita yang udah disebar. Apalagi emang ini tuh udah
besar banget. Tapi menurut lu gimana sih, Rip? Ini tuh ceritanya tuh bener apa atau emang bohongan? Karena ini kalau bisa dilihat karena salah satu sudut pandang doang, salah satu aja sih. Tapi karena kita sebagai pengguna sosial media kan nggak boleh nelan berita Benar. mentah-mentah, jadi kita harus memilah informasi yang benar. Tapi menurut lu pribadi gimana sih, Rip? Jadi kalau dilihat dari kesaksian-kesaksian korban dan cerita satu dari satu Oci ke Oci yang lainnya itu ada sangkut pautnya dan tidak mungkin ada kebohongan yang bisa ditutupin. Pasti ada, kalaupun ceritanya bohong, itu akan ada gap-gapnya, ada ketahuan gitu loh. Jadi menurut aku sendiri cerita itu udah termasuk cerita yang benar-benar terjadi, karena itu udah ceritanya itu udah benar-benar sesuai runtunannya, nggak ada yang hilang, ada yang ini nggak ada, emang udah semuanya udah ada gitu. Tapi emang berarti ya kalau bisa dilihat emang banyak korbannya, cuma yang emang berani muncul emang dikit Iya, sih. muncul Jadi speak up mah dikit. emang kadang kurang dipercaya, kadang dipercaya juga, itu masalahnya. Jadi kalaupun mereka memberikan kesaksian palsu, takut dong mereka seorang melawan Hadi Manansang gitu loh, kayak keluarga Manansang, gak mungkin mereka berani mengeluarkan kata-kata yang bohong gitu, yang akan menjerumuskan mereka ke hukum juga nantinya gitu loh, Dam. Tapi setelah kasus ini terkuak, Rif, dan si Taman Safirin tuh bilang kalau dia udah nggak memiliki hubungan langsung dengan Oci dari tahun 2000-an malah. Nah itu tuh, tapi emang dia ngaku bahwa dulu emang pernah terlibat dengan Oci. Jelas sih, mereka itu pasti, siapa sih yang nggak mau menutupi sesuatu gitu. Pasti mereka bilang nggak ada sangkut pautnya. Tapi kita harus lihat juga respon publik yang marah besar terhadap kasus Oci ini. Karena kan ini bagian dari kita gitu loh, masyarakat marah karena merasa ini udah termasuk pelanggaran HAM yang benar-benar menyakiti gitu loh. Tapi kalau emang ada nih dari data, Rif, kalau bisa dilihat, emang dari respon hukum sendiri, pertama ada Komnas HAM, Komnas Perempuan juga yang udah menerima laporan dari 8 orang pemain sirkus. Kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen HAM ini, Kemenhukam nih ikut nanganin laporan korban karena ini udah sangkut paut dengan HAM. Terus ada lagi Komisi 3 DPR RI, dia manggil pihak Taman Safari dan manajemen Oci. Terus juga ini tuh menawarkan tawaran uang damai ke korban. Dia tuh sekitar 150 juta dibagi 8 orang. Kayak dikit banget lah itu. Iya. Berarti kalau dilihat dari respon dari pemerintahan itu pemerintah itu termasuk yang gerak cepat ya menangani Gerak kasus cepat ini. emang biar kita tahu nih bahwa isu-isu ini emang harus Ditangani dengan cepat ditangani dengan banget, cepat. benar. Tapi kan informasinya itu ditawarkan uang damai sekitar 150 juta gitu kan. Itu dibagi 8 orang. Berapa? 150 bagi 8 berapa coba? Itu mah dikit. 20 juta. Iya, 20 sekitar juta kurang. segitulah. 50 juta ke bawah gitu. 20 juta dibayangin berapa tahun 20 juta? Hidupnya gitu kan. Nah gitu teman-teman, cerita atau kasus dari Oci ini. Bagaimana nih tanggapan teman-teman terhadap kasus ini? Kalau teman-teman punya opini sendiri atau tanggapan, bisa di kolom komentar teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and share pada channel YouTube ini karena bakal banyak cerita-cerita investigasi dan berita lainnya. Dan saya Muhammad Kiram Kusnandar bersama rekan saya Rifatul Jannah pamit undur diri hanya di Suara Latar Tivis Media. Sampai jumpa dan dadah. Dadah.